Saudara, polisi menyebut ada dugaan backing tambang ilegal dalam kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Bagaimana mengungkap kasus ini secara profesional dengan kerumitan dugaan kasus tambang ilegal? Kami bahas bersama Rikwanto, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Golkar, dan bergabung juga Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES. Selamat malam, Pak Rikwanto dan juga Pak Bambang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Malam. Selamat malam. Pak Rikwanto, ini Komisi 3 hari ini berkunjung ke Polda Sumatera Barat. Tetapi yang menjadi catatan adalah rombongan Komisi 3 tidak mengunjungi lokasi ataupun tempat peristiwa terjadi. Apa sebenarnya yang ingin didapatkan Komisi 3? Apakah tidak cukup lengkap jika tidak mengunjungi lokasi TKP? Ya, terima kasih. Yang pertama, kami belasungkawa ya sama keluarga korban. Mudah-mudahan almarhum dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Komisi 3 itu mitra kerja Polri. Jadi apapun yang terjadi, kita harus open terhadap apa yang terjadi, terutama di Sumbar ini. Ya, kita akan panggil Kapolda dan Kapolres, juga Kabid Propam, juga Kadif Propam Mabes Polri. Kita jadwalkan hari Kamis. Namun sebelumnya kita juga sudah utus anggota Komisi 3 ke Sumbar untuk mengecek langsung ke lapangan apa yang sekiranya terjadi di sana. Jadi peristiwa ini memang sangat menguncangkan dan sangat miris untuk bangsa Indonesia. Dan tidak kali ini aja terjadi, sebelumnya juga terjadi dan terjadi lagi walaupun tempo waktunya relatif cukup lama ya. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, tapi terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ini kita sangat sayangkan, Mbak. Mas Bambang, ini kan lokasi tambang galian C saat ini sudah dipasang garis polisi. Apakah ini menandakan dan juga memastikan bahwa kasus polisi tembak polisi ini erat dugaannya terhadap backing tambang ilegal? Ya, saya rasa demikian ya. Karena kalau kita melihat kasus tembak-menembak ini, saya melihatnya tidak sesederhana sekedar tembak-menembak itu. Ada beberapa hal yang harus kita cermati. Misalnya kalau kita di lokasi kejadian di TKP, misalnya ada 7 selongsong peluru gitu. Artinya kan pelaku ini dengan emosional melakukan penembakan itu. Di balik penembakan yang emosional itu tentu ada motif. Saya melihat terkait dengan penembakan yang emosional ini, saya melihat dengan asumsi yang lebih luas gitu loh di masyarakat. Selama ini kan ada semacam backing-backingan, kemudian juga ada isu terkait dengan setoran ke atasan. Hal seperti itulah sebenarnya harus lebih ditelusuri oleh kepolisian. Jadi bukan hanya menyelesaikan kasus penembakan sendiri, tapi lebih didalami lagi. Karena problem setoran ke atas, kemudian backing-backingan ini sudah menjadi masalah yang serius dan yang memunculkan korban di personil kepolisian sendiri seperti Tapi itu. dugaan Anda ataupun analisa Anda selaku pengamat kepolisian, apakah ini memang hanya sekedar emosional, hanya kemarahan yang begitu besar, atau memang ada indikasi atau unsur lain, seumpamanya untuk membungkam terhadap informasi yang mungkin ingin disampaikan oleh korban, atau ada hal lain? Ya, emosional ini dipicu oleh hal-hal yang tadi saya sampaikan. Misalnya dia sudah pernah menyetor kepada atasannya gitu. Ketika tambang ilegal yang dilindunginya ini diusik, akhirnya dia emosi gitu. Ada pendalaman yang lebih intens ya dan lebih komprehensif terkait kasus ini. Tidak sederhana tembak-menembak, tetapi ada motif-motif lain di balik itu. Sudah menjadi rahasia umum oknum-oknum kepolisian yang menjadi backing itu banyak gitu. Kemudian juga setoran ke atasan itu juga ada gitu. Makanya kalau benar-benar serius ya ini harus diungkapkan gitu. Emosi itu dipicu salah satunya juga karena mungkin pelaku sudah pernah menyetor, kemudian tambang ilegal yang dilindunginya diusik gitu, seperti itu. Oke. Pak Rikwanto, ini kan
Kapolri sudah menurunkan 2 jenderal nih, ada Irwasum dan juga Kadif Propam. Apakah ini cukup dan pemantauannya akan seperti apa nih sebagai mitra kerja? Ya, ada dua masalah sebenarnya kalau dipisah, Mbak ya. Yang pertama penembakan itu sendiri, kemudian yang kedua masalah apa sebab terjadi penembakan tersebut. Ya, ini yang kita akan bedah, yang kita tahu dari pihak Polri. Nah, kemudian masalah penembakan itu jelas telah terjadi dan hukumannya seperti apa. Itu diproses tersendiri. Nah, sekarang yang sudah diungkap ini, didalami adalah kenapa itu bisa terjadi. Dan memang yang kami dapatkan di data awal, itu ada wilayah yang ramai ya, orang di situ mencari nafkah. Ya dibilang pasir batu, sirtu ya Galanse, ternyata juga ada indikasi itu ada mengandung emas juga. Nah ini memang masalah hukum ada di situ. Cuma juga itu juga jadi masalah sosial yang penyelesaiannya tidak bisa hanya ke satu polisi saja ataupun pihak polisi saja atau pihak-pihak Polres saja. Ini mesti komprehensif ya kalau mesti semua. Hanya saja beberapa kejadian sebelumnya kan sudah ada di situ seperti orang tertimbun longsor mati gitu kan. Ya. Sebenarnya itu momentum-momentum untuk menutup itu semua kalau memang semua pihak dari Pemdanya, dari kepolisiannya, Tapi dari aparat yang lainnya. Tapi kalau dari Komisi 3 sendiri mendapatkan informasi apakah ini dikelola oleh perusahaan-kah, CV-kah, atau memang warga yang secara swadaya? Kalau kita lihat ini dugaan ya, Mbak ya. Itu banyak yang cari makan di situ, Mbak. Ya siapapun termasuk aparat. Jadi manakala ada persinggungan, manakala ada benturan, manakala ada gesekan di situ, siapa yang bisa, siapa yang tidak, siapa yang dihalangi, siapa yang tidak, itu terjadi konflik. Nah konfliknya itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan saya rasa penembakan ini juga terjadinya gara-gara ada konflik tersebut. Oh, ini konflik yang termasuk yang besar lah sampai ada orang meninggal dunia. Ini momentum juga ini harusnya segera itu ditutup. Ya, dipindahkan, dipulangkan siapa-siapa yang orang-orang ada di situ, yang orang lokal ya disuruh pulang ke lokal. Maksud Yang Anda orang luar ditutup hanya untuk galian C saja atau semua yang memang terindikasi tambang ilegal? semuanya itu dikosongkan. Saya punya pengalaman mengosongkan daerah tambang ilegal seperti itu kok waktu saya di Polri. Dan bisa, tapi tidak sendiri. Harus melibatkan Pemda dan stakeholder lainnya dengan momentum-momentum yang sudah tepat. Seperti ini momentum juga nih. Kalau bisa dikosongkan terus semuanya, Pemda membantu, pihak provinsi membantu semuanya agar dikosongkan, dipulangkan, baik yang lokal maupun yang pendatang dari sana. Itu di polis line dijaga bersama, dibuat keputusan bersama supaya tidak ada lagi orang yang ada di situ untuk cakar-cakaran lagi. Mas Bambang, ini kan memang dugaan kuatnya adalah jika memang soal membacking tambang ilegal, karena memang operasionalnya tidak ingin membayar pajak, operasionalnya juga tidak bisa mengikuti aturan dari AMDAL dan juga lingkungan. Apakah memang sesulit ini, sekompleks ini sehingga mau tidak mau harus melibatkan dalam tanda kutip ya, backingan dari pihak-pihak instansi tertentu? Ya, kalau sesuai aturan ya seharusnya tidak seperti itu gitu. Kalau kita permisif, penegak hukum permisif terkait dengan pelanggaran aturan, ya rusaklah negeri ini seperti itu. Makanya apapun yang menjadi problem terkait dengan keluhan di masyarakat tadi itu pasti bisa diselesaikan. Penegak hukum tetap seperti amanah yang diberikan undang-undang ya harus tegak lurus gitu. Bukan malah mengayomi, melindungi mereka yang sudah melakukan sesuatu yang ilegal seperti itu. Makanya kalau ini benar-benar serius dituntaskan, ya harus ada evaluasi secara menyeluruh lah. Bukan hanya di Polres Solo, tapi juga di lain tempat gitu. Oke, tapi gini, Mas Bambang, maaf saya potong. Kalaupun memang ini benar terbukti ada soal membackingi tambang ilegal, besar atau kecil tidak kemungkinannya dilakukan oleh satu orang Kabak-Ops? Jelas tidak mungkin lah. Di kepolisian ada perpol terkait dengan Waskat misalnya. Kapolres harusnya mengetahui bagaimana apa yang dilakukan oleh anak buahnya gitu loh. Apalagi ini seorang Kabak-Ops yang mengatur operasional di seluruh Polres gitu loh.
apa yang dilakukan Kabakop seharusnya diketahui oleh Kapolres. Makanya sangat aneh bila Kapolres tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Kabakop gitu. Makanya saya menduga ini mengapa emosional Kabakop ini sehingga melakukan penembakan. Salah satunya bisa jadi isu seperti yang tadi disampaikan, ada setoran-setoran yang mungkin sudah masuk ke Kapolres, sehingga ketika kegiatannya diusik oleh Kasat Serse, kemudian dia melakukan tindakan yang emosional dengan menembak rekan sejawatnya itu seperti itu. Jadi itu dugaan Anda sehingga ada tembakan juga di rumah Kapolres seperti itu ya? Benar. Oke, Pak Rikwanto, lalu nanti pemeriksaan ataupun pemanggilan akan dilakukan hari Kamis terhadap Kapolres dan Kapolda, betul? Betul, dengan Kadif Propam, dengan Propam Polda Sumbar tentunya. Ini kita akan korek ya, terutama sebab kalau masalah penembakan hukumnya sudah jelas. Sebab itu bisa terjadi. Tapi pesan saya kepada semua pihak, ini momentum yang baik untuk menutup tambang itu. Dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Dan konsisten untuk selanjutnya tidak ada orang yang masuk lagi. Dan konsisten juga akan dibuat apa selanjutnya tambang itu. Atau diresmikan, diberikan kepada Antam, dikelola oleh investor dan lain-lain. Supaya itu clear. Tidak lagi. Kapolresnya akan ikut dipanggil tidak untuk hari Kamis ini Pak Rikwanto? Ikut ya. Ikut dipanggil ya? Iya, nanti hari Kamis di Komisi 3. Selain itu Pak Rikwanto, ini kan hukuman jelas harus tegas, harus sesuai, harus memiliki asas keberimbangan. Lalu apakah dari Komisi 3 akan terus mengawal agar kasus tidak hanya berhenti di seorang Kabaksop? Ya, ini momentum juga ya. Bukan hanya kasus ini, tapi kasus ini jadi pijakan juga untuk selanjutnya. Untuk daerah-daerah lain, untuk peristiwa-peristiwa yang memungkinkan ada konflik seperti ini harus diwaspadai oleh Polri. Kapolri juga harus mewaspadai ini bisa jadi letupan-letupan di tempat lain juga muncul. Jadi konflik-konflik kepentingan ya dengan masyarakat, sesama aparat sendiri ya dalam rangka tadi cari penghasilan tambahan ya. Mungkin kecil sampai besar. Saya yakin Kabakop itu sebelum Kapolres datang ke situ juga menjabat di situ ya. Dia sudah lama mungkin berkecimpung di daerah situ. Sehingga pada suatu waktu ada penegakan hukum yang sifatnya tidak tahu ya apa ini benar secara komprehensif atau sporadis atau insidental saja sehingga mengakibatkan kemarahan tersebut ya. Ini juga pelajaran juga yang kita petik, digali lagi nanti agar hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi dan memang sangat konyol dan memalukan untuk Polri terutama. Baik, terima kasih Pak Rikwanto, anggota Komisi 3 DPR RI dan juga Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES, sudah memberikan perspektif di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.